Oke, selamat pagi semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Sekarang pada hari Minggu 8 November ini kita memasuki sesi ke-6. Nah, di sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai dampak lingkungan. Nah, kita menganalisis studi kelayakan bisnis dari aspek dampak lingkungan. Tuh ya. Jadi pelan-pelan kita bahas sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Kita bahas pelan-pelan. Kita sekarang menuju ke slide nomor 2, eksternalitas dan hakikat AMDAL di buku modul di halaman 6.3. Nah, seperti yang kita tahu bahwa proyek ini, proyek atau bisnis kita yang sudah berskala besar, itu terkadang tanpa kita sadari menimbulkan permasalahan eksternal atau externality. Nah, apa itu externality? Nah, eksternalitas atau externality ini merupakan suatu dampak yang muncul dalam bentuk produk ikutan atau sampingan yang terkadang kita tidak menyadari. Nah, apa contohnya produk yang ikutan atau produk sampingan itu? Ya, salah satunya adalah limbah misalnya. Apabila kita ingin membuat sebuah bisnis, tentu saja tanpa kita sadari, kita pasti akan juga memproduksi limbah. Baik limbah yang sifatnya mungkin limbah bahan baku, kemudian kemasan, atau cairan kimia, apapun itu. Tapi tujuannya memang kita bukan memang sengaja memproduksi limbah, tapi memang itu akan terproduksi secara alamiah apabila kita menciptakan sebuah produk. Nah, lalu ya selamat pagi Mbak Wiwin, ya silakan. Saya lanjutkan lagi di slide nomor 2. Nah, bagaimana karakteristik dari eksternalitas? Nah, di sini seperti yang sudah baru saja saya sampaikan bahwa eksternalitas ini tidak sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut. Namun timbulnya dikarenakan kegiatan ekonomi yang sah. Nah, saya yakin tidak ada perusahaan yang memang sengaja menciptakan limbah. Buat apa menciptakan limbah? Kan tidak ada fungsinya. Limbah dijual pun mungkin juga nilai gunanya tidak ada. Sehingga memang salah satu karakteristik dari eksternalitas ini adalah tidak sengaja diciptakan. Kemudian karakteristik yang kedua dari eksternalitas adalah dia di luar kendali mereka yang terkena dampak, baik menguntungkan maupun merugikan. Ya. Yang merugikan terutama banyak ya, dampak yang merugikan terutama bagi masyarakat. Limbah, cairan kimia misalnya, itu kan bila masuk ke sungai, kemudian masih di beberapa daerah di Indonesia ini masih bergantung kepada air sungai. Entah untuk mandi, cuci kakus, atau juga mungkin untuk mengairi lahan pertanian. Nah, apabila sungai tercemar oleh cairan limbah, otomatis itu berdampak baik dari untuk pertanian maupun kehidupan sehari-hari. Tapi apa yang menguntungkan? Mungkin ada yang menguntungkan, mungkin ada yang limbahnya masih bisa diolah lagi menjadi produk lanjutan mungkin. Nah, mungkin ada yang di sini teman-teman bisa memberi contoh apa limbah yang masih bisa digunakan untuk produk lain, produk lanjutan, sehingga walaupun itu limbah masih ada nilai tambahnya sedikit. Gitu. Monggo di-share. Ya, Mbak Widiani sini. Saya belum, Pak. Ya, pagi Mbak Widiani. Nah, contohnya kalau pabrik tahu itu kan pasti ada ampas kedelai. Nah, itu ampas kedelai itu bisa dibuat kalau di tempat saya namanya ya kayak tempe Pak namanya.
Tempe Itu, gembos itu. oh tempe gembos, saya tahu-tahu itu enak banget. Itu di Jawa Timur ya. Iya, Soalnya tempe gembos itu selain di Jawa Timur nggak ada. Nggak tahu di Jawa Tengah kayak nggak ada tempe gembos itu. Ada kebetulan Pak, saya sering makan. buat itu, makanya jadi tahu. Mbak Fitriani asalnya dari mana sih? Tulungagung, Pak. Oh, Tulungagung. Nah. Ibu saya dari Saya Tulungagung. Ya, sering itu dikasih Pak. enak banget tempe gembos itu. Saya jadi kangen. Anyway, terima kasih Mbak Fitriani. Ya, ya mungkin kalau misalnya saya jadi kangen masakan rumah ini. Ya, jadi memang ya mungkin industri pangan ya. Walau industri tahu itu bisa jadi tempe gembos. Tempe gembos. Oke. Terima kasih Mbak Fitriani. Jadi masih ada yang limbah walaupun tidak selamanya merugikan. Tapi ada yang bisa memberikan sedikit nilai tambah. Next saya baca berikutnya adalah yang ketiga, antisipasi eksternalitas yang tidak tepat berdampak cukup signifikan pada ekosistem. Nah, mungkin di sini ya ini yang sudah saya jelaskan saya tadi bahwa kalau limbahnya ini memasuki lahan pertanian dan itu merusak kondisi apa namanya sawah misalnya atau ladang, nah ini akan menjadi sebuah permasalahan. Mungkin di sini juga ada yang punya pengalaman, ini mungkin di daerah tempat tinggalnya pernah tercemar limbah atau apa. Kalau mungkin misalnya nih limbah ini tidak hanya dalam bentuk liquid ya atau cairan, asap mungkin kalau misalnya yang ada di daerah Sumatera atau Kalimantan yang kebakaran hutan itu kan juga mengepul kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan kelapa sawit juga menimbulkan asap yang itu juga akan mengganggu ekosistem manusia yaitu pernafasan. Terus pandangan jadi kabur, mata jadi perih. Atau kalau misalnya ada di daerahnya yang pernah tinggal di pabrik kulit kulit pengolahan kulit kulit sapi, kulit apa itu kan biasanya baunya sangat tajam. Sehingga itu juga menurut saya juga termasuk polusi dan limbah. Jadi limbahnya dari limbah udara gitu, jadi tercium sangat menyengat baunya. Saya itu juga mengganggu. Terus kalau limbah cairan banyak. Jadi dulu tempat saya bekerja di perusahaan tempat saya bekerja itu tanpa sengaja limbahnya terikut ke selokan dan mengalir ke selokan di perkampungan warga dan itu menjadi sebuah masalah jadi kita harus menyedot itu hingga bersih sehingga baunya karena saya di perusahaan makanan dulu bekerjanya sehingga baunya aromanya tidak mengganggu aktivitas warga kan sebel juga ya kalau kita keluar rumah terus baunya sangat menyengat gitu kan juga nggak enak tuh ya. Nah sekarang setelah kita berbicara tadi latar belakangnya kita berbicara mengenai lingkungan dan pengelolaan lingkungan kita akan berkenalan dengan dua istilah. Yang pertama adalah ANDAL, 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 analisis dampak lingkungan, dan AMDAL, AMDAL, jadi analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, mirip beda N sama M. Jadi apa itu yang pertama yang seperti yang tertera di slide, ada ANDAL, analisis dampak lingkungan. Apa itu ANDAL? ANDAL itu merupakan kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lebih mudah itu mengingatnya kalau ANDAL yang pakai N, analisis dampak lingkungan itu ada kata direncanakan. Sehingga jadi ini sebuah perencanaan sebelum bisnis didirikan. Analisis dampak lingkungan. Jadi sebelum bisnis ini didirikan, kita membuat ANDAL. Nah itu ada kata
tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Kata pentingnya direncanakan. Jadi rencana belum dijalankan. Jadi ini, kalau saya mau running misalnya produksi kulit, pabrik kulit itu, berarti limbahnya rencananya akan saya kelola seperti apa sehingga tidak mengganggu lingkungan, sehingga ramah lingkungan. Lalu apa bedanya dengan AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau AMDAL tadi yang sebelum bisnis direncanakan, kalau AMDAL ini adalah studi mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan diperlukan dalam mengambil keputusan. Nah, dari AMDAL tadi, rencana tadi, kemudian ketika sudah berjalan, kita punya data, misalnya nih, datanya bulan ini limbah berapa persen, seperti itu. Nah, dari data-data yang didapatkan selama proses produksi berjalan, nah ini diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, ini ada kata yang saya saya miring, saya beri miring, efek miring, yaitu diperlukan dalam mengambil keputusan. Nah, karena mungkin kita di bulan tertentu nanti, limbahnya ini melebihi batas ambang yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita punya data. Kalau kita tidak punya data, apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan pernah tahu bahwa limbah kita pada suatu masa tertentu nantinya itu melebihi batas ambang yang disyaratkan oleh pemerintah. Tapi kalau kita punya data, bulan ini kok lebih, datanya misalnya limbahnya lebih pekat 2% dari yang biasanya. Nah, berarti ada sesuatu permasalahan. Apakah ada kebocoran di produksi sehingga tidak ada produk yang terikut keluar sehingga lebih pekat, atau memang ada di proses limbahnya mungkin kurang betul sehingga hasil keluarannya tidak cair mungkin. Nah, itu harus punya datanya. Nah, secara lebih spesifik, apa tujuan dan alasan AMDAL ini? Yang pertama, kembali lagi ke slide nomor 3. Oke. Tujuannya ya ini, menjamin suatu usaha layak lingkungan. Nah, itu jelas tujuannya. Alasannya diperlukan AMDAL. Ya, pertama memang itu ditentukan oleh pemerintah, memang oleh Badan Pengelolaan Lingkungan, pada pengelolaan lingkungan daerah, itu memang dipersyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan itu sebaiknya memiliki analisis dampak lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, karena proyek-proyeknya ini yang paling penting. Kalau mungkin pemerintah ini hanya untuk sekedar laporan atau untuk penanganan lebih lanjut, tetapi yang paling penting ada yang nomor 2, yaitu menjaga kualitas lingkungan hidup. Nah, jangan sampai nanti limbahnya merusak kesehatan warga, atau misalnya ini ke sungai, kemudian ada beberapa rumah warga yang membuat sumur. Nah, berarti kan air tanahnya ada kemungkinan untuk tercemar. Nah, padahal air sumur ini yang digunakan oleh warga dibuat mandi, mungkin ada yang dibuat minum. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini masih bisa dipahami ya, karena ya Mbak Tri Gustinasari, Mbak Mei. Kemudian saya lanjutkan dulu di slide nomor 4. Bagaimana peran AMDAL dalam studi kelayakan bisnis? Nah, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama ada peran AMDAL sebagai pengelola lingkungan, yaitu aktivitas pengelolaan lingkungan dapat dilakukan apabila telah disusun rencana pengelolaan lingkungan, sehingga dapat diketahui dampak akibat proyek di masa datang. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa akan alangkah lebih baiknya apabila sebelum kita menjalankan sebuah bisnis itu, kita memiliki analisa dampak lingkungan, sehingga di masa yang akan datang apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita bisa tahu pencegahannya seperti apa dan cara mengatasinya seperti apa. Yang kedua adalah peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Nah, AMDAL sebaiknya dilakukan bersama-sama aspek lain, yaitu teknis dan ekonomi, karena berkaitan dengan sumber daya seperti air, energi, dan manusia. Nah,
Mungkin ada yang bisa menjelaskan mungkin mengapa AMDAL ini harus dikaitkan dengan aspek lain yang telah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu. Contohnya di sini saya pilih aspek teknis, mungkin aspek finansial. Kenapa? Kenapa sih AMDAL ini harus selalu dikaitkan dengan aspek teknis, kemudian aspek finansial? Kenapa ini semua berkaitan? Dan kenapa kita harus mempelajarinya di studi kelayakan bisnis? Mungkin ada yang mau share lewat chat atau lewat mikrofon, silahkan. Mungkin ada di sini kenapa? Saya ulangi, kenapa aspek pengelolaan lingkungan ini harus kita kaitkan dengan aspek-aspek lain, contohnya aspek teknis, aspek finansial, seperti itu. Kenapa? Mungkin ada yang tahu kenapa harus dikaitkan? Ya, tentu saja karena apabila kita mengelola sebuah limbah, kita pasti membutuhkan sebuah peralatan, mesin. Kalau di pabrik besar itu pasti ada mungkin penambahan bahan kimia untuk menetralisir kandungan limbahnya. Dan juga mungkin ada listrik untuk mengelola limbah itu. Nah, itulah mengapa kita juga harus mengaitkan AMDAL ini dengan aspek teknis. Ini air, energi, dan manusia. Berarti kan dia mungkin dicairkan, limbahnya dicairkan sampai seberapa persen sehingga encer limbahnya dan aman untuk lingkungan. Nah, mungkin di beberapa perusahaan seperti perusahaan tempat saya bekerja dulu, dia pas di area pengelolaan limbah itu kita ada kolam ikan. Jadi kolam ikan ini kenapa tujuannya ada kolam ikan di area pengelolaan limbah? Karena untuk mengetes apabila limbah ini sebelum dialirkan ke sungai itu memastikan bahwa ikan yang ada di kolam itu baik-baik saja. Apabila ikan di kolam itu meninggal atau mati, ikannya mati, berarti memang tidak ada kandungan itu masih belum bagus dan berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, itulah. Nah, ini kan berarti butuh air juga. Kemudian kenapa harus dikaitkan dengan aspek finansial? Nah, untuk pengelolaan limbah itu butuh dana, dan dana ini merupakan dana yang harus kita keluarkan secara tetap dan bergantung dengan proses produksi. Oleh karena itu harus dikaitkan pula dengan aspek finansial. Tuh ya. Yang ketiga adalah peran AMDAL sebagai dokumen penting lah. Laporan AMDAL, jadi selain kita membuat rencana menganalisis, kita harus membuat laporan. Laporan ini untuk memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian dan masa yang akan datang. Nah, biasanya ini penting digunakan untuk audit. Jadi pemerintah biasanya melakukan audit secara berkala kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah. Nah, laporan ini nanti akan dari laporan ini pemerintah akan memberikan status, misalnya, status dari perusahaan ini dia berada di status misalnya kategori pengelola limbah yang baik atau tidak, semacam itu. Kalau misalnya secara internasional ada lembaganya namanya OHSAS, jadi di mana di OHSAS ini setiap perusahaan dinilai dan diberi piagam kayak sekarang lagi di fase ada tingkatan warnanya, saya lupa tingkatan warnanya apa. Nah, sampai pada waktu perusahaan itu mencapai tingkatan warna paling atas, berarti dia bisa mendapatkan label bahwa perusahaan ini go green atau ramah lingkungan.
tuh ya. Itu ada 3 peran AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, kita sekarang masuk ke slide nomor 5. Nah, sekarang kita berbicara mengenai landasan hukum AMDAL. Nah, jadi AMDAL ini tidak hanya penting di Indonesia, tetapi juga merupakan concern utama bagi dunia internasional. Kenapa? Karena memang kewajiban kita bersama setiap negara untuk menjaga bumi kita. Kita udah tahu sekarang pemanasan global, perubahan lingkungan. Jadi waktunya kalau di Indonesia dulu kita mungkin mendengar Indonesia itu musim penghujan dan kemarau. Kalau musim penghujan itu mulai dari Agustus sampai April atau September sampai April. Musim kemaraunya dari April sampai Juli. Nah, itu kan. Tapi beberapa tahun belakangan ini musim kemarau dan musim penghujan ini tidak bisa dikategorikan. Oh, bulan ini nanti musim ini, oh bulan ini musim ini. Karena terjadi perubahan lingkungan secara global. Nah, oleh karena itu AMDAL ini juga diberlakukan secara internasional. Nah, berupa apa aja peraturan-peraturannya? Secara internasional berupa deklarasi. Nah, itu ada fotonya. Itu adalah yang pertama adalah perjanjian multilateral. Kemudian juga itu yang bawah itu ada konferensi PBB, United Nations Conference on the Human Environment. Jadi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai lingkungan. Nah, diselenggarakannya pada tahun 1972. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, sama di Indonesia juga analisa dampak lingkungan ini merupakan hal yang sangat diperhatikan. Nah, ini diatur oleh peraturan pemerintah PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, di buku modul itu terdapat lampiran mengenai PP yang sudah saya jelaskan itu nomor 27 tahun 1999 di buku paket halaman 6.55, yaitu banyak sekali. Kalau memang ingin belajar silakan dibaca, banyak situ. Berapa halaman ini? Hampir banyak. Itu nanti silakan dibaca sendiri isinya apa. Jadi yang penting yang perlu diingat adalah ya Indonesia punya peraturan yang mengatur tentang lingkungan, yaitu pada nomor 27 tahun 99 ya. Nah, di buku paket di halaman 6.55. Nah, sudah saya singgung di atas bahwa di Indonesia sebagai pemilik bisnis kita harus membuat sebuah laporan AMDAL. Laporan AMDAL ini tidak asal dibuatnya, bukan laporan dari judul kemudian kayak hari ini limbahnya baik-baik saja atau misalnya hari ini berapa persen tidak seperti itu. Nah, laporannya harus lebih komprehensif, harus lebih lengkap. Nah, apa saja harus termuat dalam laporan pelaksanaan AMDAL ini? Yang pertama adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan AMDAL. Nah, disebutkan. Nah, ini pihak-pihak yang pelaksanaan AMDAL ini siapa aja membantu. Misalnya ada bantuan dari Badan Lingkungan Daerah misalnya. Mungkin ada bantuan dari konsultan lingkungan misalnya. Itu disebutkan. Kemudian waktu pelaksanaan AMDAL ini keterangan waktunya ditulis misalnya harian. Laporan hariannya dilampirkan. Laporan mingguannya dilampirkan, terus kesimpulan bulan ini dilampirkan. Nah, jadi ada waktu pelaksanaan AMDAL ini sangat didokumentasikan dengan sangat detail. Paling penting adalah ada yang menandatangani atau menanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Jadi ketika ada apa-apa, ada orang yang dimintai pertanggungjawaban. Misalnya
manajer pengelolaan limbah misalnya, atau yang bisa mendatangi juga adalah plant manager, yaitu manajer yang di pabrik itu, puncak, atau pemilik bisnis juga bisa. Yang keempat adalah proses penapisan kegiatan wajib AMDAL, prosedur pelaksanaan AMDAL. Nah, penapisan ini nanti saya bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab pengawasan dan perizinan AMDAL. Nah, itu juga alangkah lebih baiknya dicantumkan. Kemudian peran serta masyarakat. Apakah mungkin kalau misalnya industri itu berada di daerah padat penduduk, perwakilan rakyat misalnya kepala desa atau perangkat desa bisa diminta tanda tangan sebagai bukti bahwa industri tidak mengganggu aktivitas warga. Kemudian ada sistem pembinaan. Itu ya, ada beberapa hal yang sebaiknya ada di dalam laporan pelaksanaan AMDAL. Oke, Mbak Furaida, Mbak Saiful, dan Mbak Betty. Selamat bergabung. Oke, sekarang kita menuju di slide nomor 7. Nah, seperti yang sempat kita bahas tadi di slide nomor 6, ada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan proses pelaksanaan AMDAL. Nah, siapa orang yang berkepentingan langsung dalam proses pelaksanaan AMDAL itu? Nah, ini ada dua baris, ada yang warna ungu dan warna kuning. Nah, yang warna ungu ini adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan AMDAL. Nah, dan yang warna kuning itu ada pihak yang terlibat langsung dalam studi AMDAL. Apa bedanya berkepentingan langsung dan terlibat langsung? Nah, kalau berkepentingan langsung ini adalah yang terlibat langsung yang terlibat langsung yang slide kuning ini adalah pihak yang mau rencanakan hingga mengevaluasi. Nah, kalau yang berkepentingan langsung ini adalah dia yang terkena dampak atau yang melaksanakan. Tapi yang terlibat langsung itu mulai dari yang merencanakan sampai mengevaluasi. Saya ulangi, kalau yang berkepentingan langsung ini yang melaksanakan atau yang terkena dampak. Kalau yang terlibat langsung itu adalah yang merencanakan hingga mengevaluasi. Ya. Nah, sekarang kita yang berkepentingan langsung dulu. Nah, yang pertama ada pemerintah. Jelas, pemerintah di sini adalah perannya adalah memastikan pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan. Nih, jelas pemerintah pasti ingin tidak mau memang perekonomian tumbuh tetapi lingkungan rusak. Nah, kan juga nanti dampaknya seperti apa lingkungan? Air tidak ada, seperti itu kan, polusi. Kemudian pengusaha atau sponsor itu perannya adalah memastikan proyek beroperasi dengan layak lingkungan. Dan yang paling penting adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah sebagai kelompok yang terpengaruh langsung oleh proyek. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, berkepentingan langsung ini adalah yang mungkin melaksanakan dan juga terkena dampaknya. Lalu, siapa yang terlibat langsung dalam studi AMDAL? Nah, ada beberapa pihak. Yang pertama adalah pemrakasan rencana usaha. Nah, ini dia harus terlibat langsung karena dia juga merencanakan, karena AMDAL ini seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa AMDAL sebaiknya dianalisa dan direncanakan sebelum bisnis ini berjalan. Kemudian konsultan. Nah, konsultan ini apabila pabrik atau perusahaan ini menggunakan jasa konsultan, berarti konsultan ini juga terlibat langsung dalam studi AMDAL. Kemudian instansi pemerintah membidangi usaha bersangkutan. Ini juga. Kemudian penilai AMDAL atau komisi AMDAL. Ini seperti saya bilang tadi adalah evaluator atau orang yang mengevaluasi kegiatan analisa dampak lingkungan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Sekarang kita belajar mengenai waktu pelaksanaan AMDAL.
Nah, sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana, studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan usaha atau kegiatan. Nah, ini sudah beberapa kali saya singgung juga. Jadi, sebaiknya AMDAL ini dimulai pada saat perencanaan usaha. Jadi, bukan ketika usaha sudah jalan, kemudian kita baru menganalisa dampak lingkungannya. Tidak. Kenapa? Kenapa harus sebelum? Tidak sesudah. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab kenapa AMDAL ini harus direncanakan sebelum, bukan sesudahnya. Oke, monggo silakan kalau mungkin ada yang mau beropini sambil saya lanjutkan. Langkah-langkahnya di situ ada diagram alir, ada mengidentifikasi rencana proyek, mengidentifikasi rona lingkungan, dan masuk membandingkan besaran rencana dengan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi, kemudian baru mengevaluasi dampaknya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ini gabung kenapa limbah ini harus dianalisa sebelum, bukan sesudah. Nah, ini Mbak Furaida menjawab. Mencegah pemborosan yang akan sumber-sumber daya dipakai. Iya, betul. Mencegah pemborosan yang akan sumber-sumber daya dipakai. Jadi mungkin maksudnya seperti saya bilang tadi, untuk mengolah limbah itu tidak murah. Nah, akan lebih kan tidak murah, mungkin harus menambah sebuah larutan kimia untuk menetralisir racun, menambah air. Nah, semua sumber daya ini atau menggunakan listrik untuk memompa sebagai macam. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Furaida ini, bahwa memang alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui sumber daya apa yang akan kita gunakan untuk mengolah limbah, sehingga finansial kita bisa berjalan dengan lancar. Dan kemudian juga, nah ini juga mencegah eksternalitas negatif dari limbah. Ini juga limbah memang beracun ya, jadi harus dikelola dengan baik. Nah, nanti jangan sampai ketika kalau misalnya sudah, nah ternyata limbahnya ini harus dikelola menggunakan mesin tertentu. Nah, ketahuannya baru ini sudah berjalan. Nah, itu kan biaya lagi. Gitu. Ya, pinter. Makasih Mbak Furaida dan makasih Mbak Mas Ria. Sekarang kita masuk ke slide nomor 9. Penanggung jawab pelaksanaan AMDAL. Nah, secara umum, tanggung jawab koordinasi proses pelaksanaan AMDAL berada pada Bapedal, yaitu Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Nah, ini ada komisinya untuk melakukan koordinasi pelaksanaan AMDAL. Nah, namanya Bapedal, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Nah, apa tugas dari Bapedal ini? Yang pertama adalah jelas, Bapedal ini sebagai konsultan, yaitu sebagai pihak yang dapat menyediakan informasi berupa pedoman pelaksanaan studi AMDAL. Jadi, Bapedal ini adalah orang yang bekerja di Bapedal ini seyogianya merupakan orang yang memiliki pengetahuan untuk mengelola lingkungan. Biasanya dari lulusan teknik lingkungan. Jadi dia punya pengetahuan bagaimana untuk menetralisir limbah itu. Dan bagaimana caranya. Dia yang punya kapabilitas. Kemudian adalah pihak yang berwenang untuk menilai dokumen dan tata laksana proyek yang dilakukan oleh Komisi Pusat dan pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Artinya dia juga memberikan andil untuk menilai dokumen-dokumen. Oke, itu ya. Jadi itu tugas dari Bapedal. Mungkin ada yang punya kenalan orang Bapedal atau mungkin pernah bersinggungan dengan pihak Bapedal, silakan share juga, silakan boleh. Kayak, oh saya punya misalnya tetangga kerja di Bapedal, tugasnya seperti ini, silakan kalau ada yang punya kenalan. Kemudian slide nomor 10. Nah,
Ini proses penapisan kegiatan usaha yang wajib AMDAL. Apa sih penapisan itu? Kini ini ada sebuah istilah baru. Ya. Proses penapisan adalah proses penentuan apakah rencana usaha atau kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Nah, jadi proses penapisan ini adalah suatu proses untuk menentukan sebuah bisnis ini. Oh, bisnis kamu ini butuh melakukan AMDAL. Oh, bisnis kamu saya rasa belum tidak harus melakukan laporan AMDAL. Nah, proses penapisan inilah yang digunakan untuk menentukan bisnis A ini wajib, bisnis A tidak wajib. Nah, dalam proses penapisan ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 1, jenis usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Nah, usahanya apa? Kalau usaha yang memang berkaitan dengan cairan kimia atau nuklir misalnya, atau gas beracun, ya otomatis dia harus wajib AMDAL. Kemudian atau kegiatan yang tidak butuh AMDAL, contohnya apa? Usaha rumah tangga, ya catering, itu. Terus banyak ya yang tidak perlu wajib AMDAL ini, mungkin banyak reseller, misalnya persewaan alat pesta misalnya kan juga tidak perlu wajib AMDAL. Ini yang produk-produk yang menghasilkan produk dalam skala besarnya, sepatu itu masanya AMDAL. Ini perusahaan yang skala besar lah. Kemudian hal yang berikutnya perlu diperhatikan adalah prosedur penapisannya. Nah, ini nanti dia bahas di slide berikutnya. Tadi proses penapisan ini tentunya dibantu oleh Bapedal tadi. Kemudian penetapan jenis studi AMDAL. Tuh ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Saya ulangi, yang pertama adalah kegiatannya dulu seperti apa, jenis usahanya seperti apa. Yang kedua adalah prosedur penapisannya seperti apa, dan penetapan jenis studi AMDAL. Nah, secara lebih detail, jenis usaha apa saja atau kegiatan apa saja yang wajib AMDAL. Nah, kalau di buku halaman 6.12. Nah, di sini saya rangkum. Tahu Pak, tahu apa termasuk Pak pabrik tahu? Pabrik tahu, saya sejujurnya belum pernah masuk pabrik tahu, tapi harusnya kulit kedelainya ini juga termasuk, walaupun bisa dimanfaatkan ya. Tergantung skalanya. Untuk menjawab ini, apakah pabrik tahu ini butuh AMDAL atau tidak, kita bahas di slide berikutnya. Nanti mungkin Mbak Fitria yang tadi menyampaikan mengenai tahu bisa membantu menjawab. Oke, kita coba analisa bersama-sama pabrik tahu ini butuh atau tidak dari slide nomor 11. Nah, ini yang pertama, kriteria yang pertama adalah kegiatan berisiko tinggi terhadap pertahanan negara. Nah, semua kegiatan yang berisiko tinggi terhadap pertahanan negara ini wajib AMDAL. Pabrik tahu berisiko atau tidak terhadap pertahanan negara? Enggak kan ya? Nah, ini kan jauh, berarti oke. Kriteria pertama tidak masuk. Nah, lalu apa saja yang kegiatan yang usaha yang berkaitan dengan pertahanan negara? Mungkin ini pabrik pindad senjata. Nah, karena berhubungan dengan bubuk mesiunya mungkin, nah sehingga sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Tapi pabrik tahu kan tidak berisiko terhadap pertahanan negara. Nah, jadi tidak perlu, untuk kriterianya dia bebas. Kemudian pengubahan bentuk lahan. Nah, apakah pabrik tahu ini mengubah bentuk lahan? Misalnya membuka lahan, mengubah bentuk lahan ini dalam artian mungkin ya, contohnya kelapa sawit. Mungkin itu kan jadi dia harus, untuk prosesnya dia harus membakar ini, membuka lahannya dengan membakar lahan. Nah, ini kan dia harus membuat AMDAL karena dia membentuk
merubah bentuk lahan. Nah, lalu apakah tahu ini juga mengubah bentuk lahan? Nah, saya rasa tidak sampai tahap itu ya. Kemudian, apakah kegiatannya mempengaruhi lingkungan? Ya, saya kurang tahu juga kalau mau pengaruh lingkungan apakah ada air ampasnya ini nanti dibuang ke sungai atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Mungkin kulit kedelainya atau mungkin mempengaruhi lingkungannya juga dalam bentuk suara, jadi atau bentuk ini bau-bauan yang menyengat. Nah, mungkin ini kalau produksinya dalam skala besar, mungkin pabrik tahu ini juga mempengaruhi lingkungan. Ya, dia ada kemungkinan dia membuat AMDAL. Nah, itu limbahnya bau kan? Mbak Mas Ria sendiri juga mengatakan bahwa limbahnya bau. Nah, ini kalau limbahnya bau banget, jadi yang kayak enak kan? Nggak enak di hidung. Nah, berarti dia perlu nggak? Ya, perlu kalau mempengaruhi lingkungan kan, ya kan nanti orang pusing semua. Tuh. Jadi gimana caranya dia mengurangi bau hasil yang disampaikan? Saya kurang tahu, mungkin difilter sebelum dikeluarkan di cerobong asapnya. Nah, mungkin bisa. Kemudian apakah beritahu ini kegiatannya mempengaruhi kawasan konservasi? Kawasan konservasi ini hutan lindung atau suaka marga satwa. Tidak ya, saya rasa ya. Nah, tapi apabila ada perusahaan yang mempengaruhi kawasan konservasi, misalnya dia konservasi ini misalnya nih aqua atau pabrik air mineral, lah itu kan dia mempengaruhi kawasan konservasi karena dia mengambil air dari sumber alam. Nah, dan biasanya di gunung kan, nah itu kan harus membuka lahan di gunung. Nah, ini kan mempengaruhi kawasan konservasi sehingga dia harus melakukan wajib AMDAL. Nah, ini juga penerapan teknologi besar yang mempengaruhi makhluk hidup. Nah, apakah pabrik tahu ini mempengaruhi makhluk hidup ya? Tidak secara umum ya mempengaruhinya, jadi saya rasa aman. Dan tidak menggunakan teknologi yang misalnya ada radiasi sinar infrarednya misalnya. Kan tidak menggunakan teknologi itu kan kalau pabrik tahu. Tapi apabila ada perusahaan yang menggunakan teknologi besar yang ada radiasinya terhadap makhluk hidup, dia wajib AMDAL. Lanjut, apakah pembuatan dan penggunaan bahan hayati atau non hayati? Nah, mungkin ini juga pabrik tahu mengambil kedelai, kan berarti kan ini menggunakan bahan hayati. Nah, walaupun mungkin tidak dalam skala kondisi besar, tapi mungkin dia bisa membuat laporan AMDAL karena dia menggunakan bahan hayati. Kemudian introduksi makhluk hidup atau mengganggu kelangsungan tumbuhan atau hewan. Kalau mengganggu tumbuhan dan hewan mungkin selama limbahnya ini tidak beracun bagi lahan pertanian mungkin tidak. Ya, kemudian kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini pabrik tahu ini mungkin ada potensi. Nah, ini mungkin juga perlu melakukan wajib AMDAL. Jadi yang saya garis bawahi di situ ada kata berpotensi dan mempengaruhi. Nah, berpotensi saja itu sudah kita harus wajib melakukan wajib AMDAL. Apalagi yang sampai mempengaruhi. Jadi yang ada berpotensi saja kita ada wajib AMDAL, apalagi yang mempengaruhi. Jadi sebaiknya memang alangkah baiknya walaupun mungkin tidak wajib, tetapi harus punya laporan pengelolaan limbah. Eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini juga eksploitasi sumber daya alam ini yang berlebihan, misalnya menggunakan air tanah secara banyak atau kayu membuka lahan. Nah, ini juga. Jadi ini adalah kriteria-kriteria yang perusahaan yang wajib AMDAL. Nah, kembali lagi saya kembalikan ke teman-teman sehingga pabrik tahu ini menurut teman-teman wajib AMDAL atau tidak, atau harus melakukan laporan AMDAL atau tidak dari kriteria tadi. Saya kembalikan lagi. Kalau menurut saya sih iya, karena ya ada potensi untuk mengganggu lingkungan, baik bau-bauan maupun mungkin limbah cairnya. Tuh.
Nah, itu tadi Mbak Mas Ria, iya. Menurut saya juga iya. Walaupun memang tidak wajib yang kayak harus dilaporkan, tapi alangkah lebih baiknya emang membuat laporan. Bagaimana setiap harinya, setiap bulannya, eh, perusahaan tahu ini mengelola limbahnya. Tuh. Ya. Sekarang kita berlanjut ke slide nomor 12. Nah, ini prosedur penapisan lanjutannya. Di buku halaman 6.13. Nah, prosedur penapisan ini pada umumnya dilakukan oleh Bapeda, Badan Pengelola Dampak Lingkungan tadi. Nah, ada diagram alirnya. Yang pertama, dicari apakah usaha tersebut berada pada daftar jenis usaha dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang wajib melakukan laporan AMDAL. Nah, ini tahu. Nah, kan ada listnya, mungkin mereka punya listnya. Oh, ini perusahaan tahu masuk kategori perusahaan pengelolaan makanan. Oh, skalanya seperti apa? Jadi dia ada daftarnya, jenis usahanya yang wajib melakukan AMDAL. Nah, bagaimana kalau tidak ada dalam daftar jenis usaha yang diwajibkan melakukan AMDAL? Ya, mungkin akan lolos, tetapi tunggu dulu. Nah, ini ada masuk ke tabel ke kotak nomor 2, yaitu walaupun dia tidak masuk dalam daftar, apakah usaha tersebut berbatasan dengan daerah sensitif dalam daftar keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, dalam daerah sensitif ini mungkin misalnya berbatasan dengan area konservasi lingkungan. Mungkin kalau misalnya yang ada di Bawean sana atau apa, yang Badak Berjula 1 ini kan dilindungi, atau di Pulau Komodo, atau di hutan yang ada bunga Rafflesia arnoldi yang cuma ada di Indonesia. Nah, itu kan sangat penting bagi lingkungan. Atau mungkin kawasan padat penduduk. Nah, ini daerah sensitif. Apakah pabriknya berdekatan dengan daerah itu? Nah, mungkin jaga-jaga harus membuat laporan AMDAL. Nah, kemudian, wah, untung perusahaan saya tidak ada di daerah yang wajib, yang sensitif, dan pabrik saya tidak ada dalam daftar. Lalu tunggu dulu. Nah, masuk ke kotak nomor 3. Nah, walaupun tidak tercantum pada poin A dan B, nah, namun apakah pabrik ini mengubah fungsi kawasan lindung? Nah, kawasan lindung ini ya hutan ya, atau konservasi tadi. Selama tidak berubah ya untung. Nah, terus ada lagi pertanyaan, apakah berada dalam kawasan lindung yang telah berubah peruntukannya? Nah, ini juga. Kemudian apabila ada pertanyaan lagi, apabila terdapat keraguan, maka keputusan diserahkan pada Menteri Lingkungan Hidup. Nah, mungkin kalau yang punya usaha dan ragu-ragu apakah usaha saya ini perlu laporan wajib AMDAL, silakan menghubungi Bapeda tadi untuk berkonsultasi. Apakah saya ini wajib melaporkan pengelolaan limbah saya? Seperti itu. Nah, itu lebih aman. Jadi kalau ada apa-apa didatangi oleh tim Bapeda, tiba-tiba disidak, nah kita bisa aman gitu dari sidak. Nah, kalau sidak ternyata tidak pernah melakukan pengelolaan limbah, nanti yang ada malah didenda. Nah, dendanya malah kita sangat rugi ya. Misalnya ini kayak Lapindo ini kan, ya, dendanya malah bisa-bisa bangkrut perusahaan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, masuk ke slide nomor 13. Nah, penetapan jenis studi AMDAL. Nah, kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kriteria wajib AMDAL itu apa aja? Yang pertama adalah AMDAL proyek, yaitu contohnya adalah AMDAL pabrik, tekstil, AMDAL rumah sakit. Nah, AMDAL rumah sakit ini, pabrik tekstil ini terutama kenapa?
Mungkin ada yang punya pengalaman atau yang ini gantian, ayo teman-teman mungkin bisa share kenapa pabrik tekstil ini masuk jelas dalam kriteria wajib AMDAL dan juga rumah sakit. Kenapa? Sambil minum dulu. Kan ada yang mau beropini kenapa pabrik tekstil atau rumah sakit ini wajib AMDAL? Oke. Mungkin ada yang bisa, kenapa pabrik tekstil dan rumah sakit ini wajib AMDAL? Mungkin di sini ada yang mau berkomentar kenapa? Saya mau mencoba komentar sedikit, Pak. Iya, Mbak Fitriani, silakan Mbak. Kalau untuk pabrik tekstil itu mereka kebanyakan menggunakan bahan kimia, misalnya pewarna. Jadi 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 harus ada cara khusus untuk mengolah limbahnya. Kalau rumah sakit itu mereka itu menggunakan kayak obat-obatan, terus kayak jarum suntik, botol infus. Kalau dibuangnya nggak dipisah-pisah, nggak di apa namanya dikategorikan mana yang itu kan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Betul. Terima kasih Mbak Fitriani. Pernah bekerja di pabrik tekstil? Enggak. Mbak Fitriani pernah lihat di TV, Pak. Oh, lihat di TV. Kirain di Tulungagung juga ini kerja di pabrik tekstil atau punya pabrik tekstil mungkin. Jadi betul katanya Mbak Fitriani dan Mbak Masria, karena tekstil ini bahannya ini bahan pewarnanya yang bahaya ya, karena kan nggak mungkin semuanya menggunakan bahan pewarna alam. Mungkin kalau batik yang di Jogja yang batik tulis, bukan batik cap yang tulis, itu mungkin dari pewarna alam. Tapi kalau zaman sekarang pasti menggunakan kimia. Nah, prosesnya kan juga cairan baju atau kainnya ini dicelup ke cairan kimia itu. Nah, kemudian dicelup kemudian dikeluarkan ke selokannya misalnya. Terus apa yang terjadi? Ya otomatis itu akan mengalir ke sungai. Nah ini begitu juga di rumah sakit seperti yang dikatakan oleh Mbak Fitriani dan Mbak Masri tadi, itu ya kita harus mengelola limbahnya, terutama jarum suntik. Mungkin ada obat-obatan nih Mbak, ini obat-obatannya kayak gitu kan, infus kayak oksigen gitu. Tuh, itu wajib AMDAL. Kemudian usaha kegiatan terpadu multisektor, yaitu multisektor ini misalnya di situ ada AMDAL pabrik pulp yang didukung oleh PLTU Pelabuhan Jalan Raya. Nah, karena jadi pabrik pulp ini kan dia kayak apa ya? Dia sebelum masuk ke pabrik pulp, dia ada dikelola oleh produk lain, dikelola oleh perusahaan lain misalnya. Nah, jadi itu kan beruntun, dan pabrik pulp ini juga berhubungan dengan sektor lain, misalnya PLTU, pelabuhan, dan jalan raya. Jadi itu dia juga wajib AMDAL. Biasanya kan pabrik pulp ini ada di pelabuhan, di dekat pelabuhan supaya distribusinya lancar, sehingga karena dekat pelabuhan berarti kan dekat dengan laut. Nah, laut ini apabila takutnya dia dibuang ke laut atau semacam apa,
mengubah lingkungan, merusak lingkungan. Kemudian ada kawasan, yaitu AMDAL untuk kawasan industri, kawasan pariwisata. Nah, biasanya kawasan pariwisata ini kan juga namanya kawasan pariwisata ya, misalnya di puncak atau di ini kan banyak pengelolanya itu membuat wahana wisata. Nah, ini kan juga di alam sehingga kemungkinan juga merusak alam. Untuk kawasan industri ini yang sudah jelas ya, misalnya di kawasan industri ini kan satu kawasan yang dibangun khusus untuk industri, yaitu ada beberapa pabrik. Nah, ini sangat rentan sekali dengan pencemaran limbah sehingga wajib AMDAL. Yang terakhir ada AMDAL regional, yaitu AMDAL untuk pembangunan kota-kota baru. Nah, contohnya mungkin di sini adalah kita tahu ya bahwa Indonesia ini akan memindahkan ibu kotanya ke Kutai. Nah, ini kan sebelum dipindahkan dari Jakarta ke Kutai itu wajib diatur tata kotanya sehingga AMDALnya mungkin limbahnya misalnya di kota Kutai bagian ini nantinya daerah industri. Nah, itu bisa dikelola dengan baik limbahnya. Lanjut ke slide nomor 14. Nah, prosedur pelaksanaan AMDAL, isi dokumen AMDAL dan prosedur penilaian. Nah, isi dokumen AMDAL ini apa saja? Kalau tadi kan sempat kita bahas di slide awal-awal tadi. Yang pertama adalah dokumen kerangka acuan AMDAL. Yang kedua adalah dokumen analisis dampak lingkungan selanjutnya yang disebut ANDAL. Kemudian dokumen rencana pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut RKL dan dokumen rencana pemantauan lingkungan yang disebut RPL. Jadi dokumen AMDAL ini terdiri dari beberapa dokumen yang meliputi dengan AMDAL sendiri, ada kerangka acuannya, kemudian ANDAL yaitu rencananya, kemudian rencana pengelolaannya yaitu RKL dan RPL. Jadi satu kesatuan. Nah, jadi yang dilaporannya adalah namanya aja prosedur pelaksanaan AMDAL. Memang namanya prosedur pelaksanaan AMDAL, tapi dalam dokumennya itu terdapat 4 bagian yaitu AMDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Nah, lebih detailnya slide di kolom yang nomor situ, yang di sebelah kanan. Jadi prosedur penilaian dibagi 2 tahapan. Yang pertama adalah KA ANDAL, KAANDAL, yaitu kerangka acuan analisis dampak lingkungan yang berisi ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan. Nah, jadi ini yang pertama ini adalah kerangka acuannya dulu. Jadi kerangka acuan kita kalau bikin itu kan kerangka ini kan apa ya? Seperti kalau kita mau bikin kerangka paragraf gitu. Isinya apa aja secara poin-poinnya. Poinnya kalau misalnya semacam daftar isi kerangka paragraf itu berarti kan di paragraf ini saya akan berbicara tentang poin-poin ini aja. Nah, begitu juga dengan analisis dampak lingkungan. Di KA ANDAL ini isinya adalah poin-poinnya saja, yaitu kerangka acuannya saja. Kalau KA ANDAL sudah dibuat, masuk ke ANDAL, RKL, dan RPL. Nah, ANDAL yaitu telaah secara cermat mengenai dampak penting lingkungan dan digunakan untuk melihat sejauh mana berpengaruh pada kualitas lingkungan. Nah, setelah tadi itu kita bikin acuannya, kemudian kita telaah secara cermat. Nah, mana bagian yang memberikan dampak penting bagi lingkungan dan bagaimana pengaruhnya. Setelah itu ada dokumen RKL, yaitu dokumen yang memuat upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan. Nah, di RKL ini setelah kita lihat mana bagian yang memberikan dampak bagi lingkungan, kemudian di RKL ditangani. Nah, bagaimana penanganannya, bagaimana pengelolaannya. Nah, kalau sudah dijelaskan bagaimana diceritakan, bagaimana pengelolaan dan penanganannya, masuk ke dokumen berikutnya yaitu RPL, yaitu upaya pemantauan komponen hidup agar lebih cepat terantisipasi. Jadi, evaluasinya supaya bisa sustain atau berkesinambungan. Jadi, namanya ini pelaksanaan AMDAL, tetapi ada 4 dokumen yang termasuk di dalamnya, yaitu KA ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL. Nah, mohon dipelajari mungkin nanti keluar di ujian. Jadi apa bedanya KA ANDAL,
AMDAL, RKL, dan RPL. Nah, semua ini termasuk dalam laporan pelaksanaan AMDAL. Itu ya. Ada 4 bagian penting dalam proyek AMDAL. Oke, Mbak Wike. Lanjut ke slide nomor 15. Nah, ini sudah juga saya singgung tadi, siapa pihak-pihak yang berkaitan langsung dan pihak yang berkepentingan. Nah, tapi di sini lebih ke pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan AMDAL. Siapa itu yang bertanggung jawab dalam pengawasan? Nah, ini tanggung jawabnya dalam pengawasan pelaksanaan AMDAL. Nah, di situ ada yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan AMDAL ini adalah instansi yang secara teknis membidangi usaha atau kegiatan tersebut. Jadi, yang wajib melakukan pengawasannya adalah instansi yang secara teknis membidangi usaha atau kegiatan tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Bapedal. Nah, lalu bagaimana agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif? Nah, pengawasannya harus selalu dikaitkan dengan rencana usaha atau kegiatan yang dikaitkan lagi dengan RPL dan siapanya saat itu? RKL dan RPL yang telah dinilai dengan baik dari sisi studi AMDAL. Jadi Bapedal pun acuannya kepada dokumen RKL dan RPL. Nah, apabila dokumen RPL dan RKL-nya dinilai baik, maka ya sudah, pelaksanaannya berarti tidak ada masalah. Seperti itu. Sini paham ya, nomor 15. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide nomor 16. Nah, peran serta masyarakat dan sistem pembinaan halaman 6.18. Nah, peran serta masyarakat dalam pembinaan ini dimaksudkan untuk meminimumkan dampak negatif bagi kepentingan rakyat umum. Ini tujuannya ada pembinaan masyarakat, dan pembinaan ini tujuannya ya untuk menghindari kerusakan lingkungan dan berdampak pada masyarakat sekitar. Nah, bagaimana sistem pembinaan AMDAL yang ada di Indonesia? Nah, yang bisa dilakukan melalui kursus yang diselenggarakan oleh Bapedal. Nah, kursus ini ditujukan kepada yang pertama, kelompok masyarakat luas agar memiliki pengetahuan AMDAL. Nah, mungkin bagi perangkat masyarakat misalnya wajib mengikuti kursus ini sehingga nanti bisa diteruskan ke klaster-klaster yang lebih kecil, misalnya ke keluarga-keluarga, RT-RT. Nah, kemudian juga calon penyusun AMDAL itu pemilik bisnis. Nah, ini jelas. Ini juga penting karena dia yang akan merencanakan pengelolaan limbah dan akan melaksanakan dan mengevaluasi juga. Nah, sehingga kursus ini juga penting bagi calon penyusun AMDAL. Calon penilai AMDAL, nah ini komisi, tim teknis, dan LSM ini juga penting untuk mengetahui bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Nah, juga harus dilengkapi dengan kursus-kursus penting spesifik. Contohnya AMDAL pelabuhan, AMDAL perikanan. Jadi spesifik misalnya ini mengenai industri yang ada di daerah pelabuhan. Berarti AMDAL-nya dikhususkan lagi mengenai bagaimana pengelolaan limbah di daerah kawasan pelabuhan. Ya. Oh, itu tadi adalah slide terakhir. Cukup singkat untuk materi pada siang hari ini. Jadi itu ya, tugasnya nanti bisa dikumpulkan ke saya, ke email saya, jangan di LMS. Jadi, dan tugasnya itu yang soalnya udah saya cantumkan di LMS atau sudah share minggu lalu di WhatsApp. Jadi emang ada perubahan.
dari buku modul. Jadi jangan ada yang bertanya lagi ya, karena saya udah informasikan berulang kali. Jadi nurut itu aja, kemudian dikirimkan ke email saya. Saya sudah menerima beberapa email PR. Tuh. Sebentar. Masih ada waktu setengah jam. Saya lanjutkan dulu ke modul 7. Nanti kalau waktunya masih lama, nanti ada penilik dari Bapel masuk. Saya dikiranya ini lagi korupsi waktu. Nah, ada waktu 15 menit, 20 menit lagi saya lanjutkan ke modul 7. Pelan-pelan. Jadi nanti minggu depan modul 7 lanjutnya separuh aja. Tuh ya. Bentar. Jadi karena ada sisa waktu, saya lanjut ke modul 7. Nanti kalau ada tim Bapel masuk kelas nanti nggak enak. Udah selesai, dikiranya nanti saya korupsi waktu. Jadi saya lanjutkan dulu ke OL 7. Di OL 7 ini kita lanjut, nggak mungkin selesai pada hari ini. Saya cuman bahas paling cuman 5 atau 6 slide. Sisanya kita bahas minggu depan. Nah, di modul 7 ini kita berbicara mengenai aspek manajemen. Nah, lebih luas lagi. Apa itu analisis aspek manajemen? Yaitu proyek yang bagus apabila ditangani oleh manajemen yang buruk akan mengakibatkan proyek gagal. Sehingga analisis aspek manajemen perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa proyek sudah direncanakan dengan baik. Nah, ini jelas ya, apabila mungkin produk kita ini bagus, berkualitas, kemudian punya nilai daya saing yang tinggi, punya nilai tambah yang tinggi, tapi karena tidak dikelola dengan baik, yaitu manusia-manusianya, selain manusianya juga sistemnya tidak baik, maka itu akan berpengaruh terhadap produk. Misalnya nih, aspek manajemen ini misalnya misalnya ini pekerjanya tidak bertanggung jawab, belum waktunya selesai jam kerja sudah izin buru-buru pulang. Nah, nanti ada pekerjaan yang tidak selesai, tidak rapi, tidak higien, mempengaruhi produk, seperti itu ya. Nah, ini itulah pentingnya aspek manajemen. Nah, dengan belajar aspek manajemen ini, kita nantinya mampu menjelaskan sebab-sebab kegagalan proyek dilihat dari aspek manajemen dan cara mengatasinya. Kemudian, menganalisis aspek manajemen dalam studi kelayakan dan menganalisis manajemen proyek dalam studi kelayakan. Itu. Oke, lanjut ke slide nomor 3. Analisis aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Di buku modul halaman 7.2. Sebelum menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis dan perencanaan manajemen, perlu diketahui lebih dahulu sebab-sebab terjadinya kegagalan manajemen. Nah, mungkin sebelum kemungkinan kenapa kita gagal dalam mengelola bisnis itu ada di sini. Yang pertama adalah kegagalan memahami top management. Jadi antara pemilik bisnis atau manajer atau top manajer dari yang atasan-atasan itu kemauannya tidak sejalan dengan soft floor atau pekerjanya yang ada di lapangan. Contohnya ini banyak sekali kasus. Misalnya atasannya kepingin
kerjanya maksimal, gajinya sedikit, membayar upah sedikit, sedangkan bawahannya ingin gajinya banyak, kerjanya sedikit. Nah, ini kan memang permasalahan umum yang secara alami akan terjadi. Nah, bagaimana manajemen dan pekerja ini duduk bersama mencari solusi, win-win solution, itu yang perlu dilakukan, sehingga apa yang dikehendaki manajemen itu bisa dilaksanakan oleh pekerja soft floor lapangan dengan hati terbuka dan tersampaikan maksud dan arah tujuan bisnis ini. Kemudian juga kegagalan memberikan tanggung jawab. Misalnya, ya, kalau memberi tanggung jawab ini contohnya misalnya kita memberikan tugas kepada anak buah. Ternyata anak buahnya ini bulet aja, disuruh ada aja alasannya. Nah, ini kan alasannya, ini kan berarti kan tugasnya tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, ini sehingga itu menjadi alasan kenapa nanti bisa berpengaruh terhadap bisnis. Gagal mendapat tenaga manajemen yang memadai. Nah, ini manajemen mendapatkan tenaga kerja yang memadai ini dari berbagai apa? Misalnya kemampuannya, dia punya pengalaman mengoperasikan mesin atau memimpin orang, itu aset. Kemudian juga misalnya bisnis ini oke, dia punya pengalaman tapi tidak jujur, berarti juga gagal karena nanti terjadi pencurian misalnya. Kemudian apalagi ya, banyak hal yang kita memilih orang untuk bekerja, untuk menjadi partner kita bekerja, baik itu bawahan atau atasan, itu sangat harus hati-hati. Yang pertama kemampuannya jelas, kedua ada kejujurannya, ketiga integritasnya. Ya, dia tidak mau bekerja hanya untuk sekedar oke, saya kerja karena kewajiban gitu. Berarti kan dia tidak sepenuh hati bekerja, padahal bekerja itu juga merupakan ibadah. Nah, mencari orang yang berintegritas, jujur, kemampuannya juga ada, ini yang susah. Kemudian kekurangan terhadap berpengalaman, ini sudah saya singgung. Jadi dia baru lulus STM atau lulus D3 atau lulus S1 langsung bekerja. Itu kan memang kita harus mengajari terlebih dahulu. Apalagi kalau dia tidak ada pengalaman, belum ada pengalaman magang, sehingga ini juga merupakan, kalau tidak ada yang berpengalaman, nah ini kan ada kemungkinan menjadi gagal, bisnisnya gagal. Pemimpin yang berbakat. Nah, pemimpin berbakat ini juga susah dicari. Namanya pemimpin ini kan kriterianya pasti beda-beda. Mungkin ada yang hanya bisa menyuruh, tapi ada juga yang menyuruh, kemudian dia juga ikut membantu, dan dia juga memotivasi anak buahnya. Nah, ini ada contoh pemimpin yang baik, dan susah mencari orang yang semua orang pasti bisa menyuruh, kayak ya udahlah kok kerjakan ini, ya udah kerjakan. Tapi ketika dia tidak mau membantu, ketika ada masalah tidak memberi solusi, tidak mau tahu, dan juga tidak memotivasi, itu yang susah juga. Itu ada kemungkinan menyebabkan bisnis gagal. Tidak ada pendelegasian. Nah, karena tidak bisa memimpin, berarti tidak ada pendelegasian dengan adil. Jadi ada yang pemimpin yang karena suka sama anak buah ini, favorit anak buah ini, tugasnya jadi ringan. Tapi karena dia nggak suka sama anak buah yang satunya, dikasih tugas yang banyak banget. Nah, itu kan jadi ada iri hati, sehingga menyebabkan bisnis bisa gagal. Kurangnya kesadaran tentang profit. Nah ini kaitannya dengan saya bilang tadi, kalau misalnya ada orang yang memang dia hanya bekerja, sekedar bekerja, maka dia tidak tahu apa tujuan bekerja dan apa tujuan dia bekerja, misalnya ya untuk mencari keuntungan bagi perusahaan. Kalau perusahaan mendapat keuntungan, otomatis kan dia sendiri juga sejahtera. Misalnya tidak ada kemungkinan di PHK karena perusahaan gulung tikar. Nah, oleh karena itu kita harus sadar menganggap bahwa perusahaan tempat kita bekerja ini
juga ada kaitannya dengan nasib saya di masa datang. Tuh. Kurangnya menggunakan akuntansi sebagai alat manajemen, kurangnya pengelolaan SDM, dan kurangnya kesadaran fungsi pemasaran. Nah, yang saya garis bawahi juga kurangnya fungsi pemasaran ini. Nah, bagaimanapun juga pemasaran ini merupakan ujung tombak dari bisnis, sehingga apabila pemasarannya tersendat, itu ya bagaimana orang bisa mengenal produk kita. Oke, lanjutkan. Ayat nomor 4 mengenai manajemen pembangunan proyek. Pada bahasan ini kita membahas mengenai tahap rencana pembangunan proyek, yaitu bagaimana kita dapat menyusun rencana penyelesaian proyek tepat pada waktunya. Nah, terdapat beberapa pendekatan dalam pembuatan perencanaan. Pertama adalah pendekatan atas bawah, top down. Nah, pendekatan ini yaitu perencanaan proyek dibuat oleh pemimpin saja. Jadi bawahan tidak boleh ikut campur, bawahan hanya sekedar menerima. Semua rencana dibuat oleh atasan. Nah, atasan nanti akan memberikan kepada bawahan, menginformasikan kepada bawahan. Nah, kemudian pendekatan bawah atas, top down, yaitu pemimpin memberikan ilustrasi dan memberikan wewenang pada subordinat. Nah, pendekatan bawah atas ini dia yang memberikan gambaran umum, misalnya tolong bikin area produksi bersih misalnya. Ya udah, nanti cuma satu itu doang, pernyataannya cuma satu kalimat itu. Nah, bawahannya yang akan secara kreatif mewujudkan perintah dari atasannya. Oh, nanti saya harus nyapu ini, jam sekarang ini saya nyapu, nanti saya ngepel, saya bersih-bersih jendela, kayak gitu. Ini memberikan gambaran umum, kemudian wewenangnya terserah kamu kerjanya gimana. Kemudian ada pendekatan campuran, yaitu pemimpin memberikan petunjuk detail, kreativitas diserahkan kepada subordinat. Nah, ini campuran ini ya. Oke. Nanti contohnya, nanti saya ingin ruangan ini bersih. Nanti sebaliknya kamu nyapu dulu, jangan baru ngepel, bukan ngepel dulu baru nyapu. Nah, jadi setelah itu terserah kamu nanti mau kembangkan, mau nyapunya atau ngepelnya nanti pakai pewangi atau apa, terserah. Jadi dia sebenarnya sama, cuman dia lebih memberikan perintah, tapi juga memberikan kreativitas. Nah, pendekatan kelompok ini perencanaan dibuat oleh sekelompok tenaga ahli. Nah, ini mungkin perencanaan ini kita bebankan kepada konsultan. Jadi memang konsultan ini adalah pihak yang sudah berpengalaman dalam memberikan dalam membuat mengembangkan sebuah proyek. Nah, semua baik atasan maupun bawahan ini nurut kepada kelompok tenaga ahli ini atau konsultan ini, karena memang dia yang memiliki kapabilitas lebih tinggi. Tuh ya. Nah, lanjutkan ke slide nomor 5. Mungkin ini yang slide 5 ini terakhir. Apa fungsi dari perencanaan rencana yang dibuat manajerial di sebuah perusahaan atau proyek? Nah, di buku paket halaman 7.9. Jadi, kenapa sih manajerial atau manajer atau pemimpin perusahaan itu butuh perencanaan yang matang bagi bisnisnya? Yang pertama jelas penerjemah kebijakan umum. Nah, tujuannya adalah
manajemen ini ingin menginformasikan kepada bawahan apa yang dia inginkan, apa visi misi perusahaannya. Nah, itu makanya dia ini sebagai penyambung lidah. Kemudian memberikan berupa perkiraan bersifat ramalan. Jadi dengan kita merencanakan sebuah proyek itu, kita nanti bisa meramalkan, memperkirakan, oh nanti saya ingin di 5 tahun ke depan perusahaan saya menguasai satu daerah A. Nah, dari keinginan dia atau ramalan dia ini, perkiraan dia ini disampaikan kepada bawahan. Ya, bersama-sama nanti menuju goal itu, tujuan itu. Ketiga adalah berfungsi ekonomi, dan memastikan suatu kegiatan ini jelas. Alat koordinasi untuk melancarkan kegiatan ini jelas ya. Jadi emang ya, kita kalau membuat rencana ini kan jangan sampai nanti ada orang A melakukan kegiatan A, orang B melakukan kegiatan B. Nah, ini kan tidak ketemu ujungnya. Jadi bisnisnya nanti kacau. Ada yang nyapu, ada yang cuma duduk-duduk, ada yang ngepel. Nah, kan kalau koordinasinya jelas kan, oke, kamu nyapu, nanti kamu ngepel, kamu bersihin jendela, yang lain nanti buang sampah. Misalnya. Kan koordinasinya jadi jelas. Kemudian alat atau sarana pengawasan. Nah, ini juga ketika ada rencana, berarti kan kita bisa mengawasi loh. Katanya mau membersihkan kawasan produksi, kenapa ini belum disapu? Nah, berarti kan dari rencana ini ketika belum disampaikan, berarti ini sebagai evaluasi. Kenapa nyapunya belum bersih? Nah, rencananya dari rencana tadi kita bisa sebagai bahan evaluasi. Ya, itu beberapa kita udah dapat 4 slide. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, tidak terlalu banyak, jadi mungkin minggu depan saya bisa lanjutkan ke slide juga, ke slide nomor modul 8. Oke, itu ya, mungkin bisa saya absen.